Kita lanjutkan ke sesi kedua mengenai pembahasan kitab Uqudul Lijain yang membahas tentang hak-hak suami istri. Kemarin kita terangkan mengenai kesabaran seorang suami menghadapi akhlak istrinya ya, yang mungkin kurang baik atau belum bisa sempurna ya. Jadi masih banyak kekurangan daripada istri, maka suami yang bisa sabar menghadapi itu semuanya, maka suami tersebut mendapatkan pahalanya kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, yang mana kesabaran Nabi Ayub sudah tidak diragukan lagi ya. Beliau adalah orang yang kaya raya, punya banyak harta, diuji sama Allah, semuanya dihabiskan ya, semuanya habis itu harta kekayaannya. Bahkan sampai beliau itu dikucilkan, ditinggal banyak orang kecuali istrinya ya, anaknya semuanya meninggal, akan tetapi semuanya itu tidak bisa mengurangi kesabaran beliau atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa sama dengan beliau dalam bersabar menghadapi ujian dari Allah, maka cukup kita ini bersabar menghadapi istri kita. Allah berikan ya, Allah berikan pahala kesabaran Nabi Ayub kepada para suami yang sabar menghadapi istrinya. Sekarang pembahasan mengenai seorang istri yang sabar menghadapi suami. Wa man sabarat ala su'i khuluqi zaujiha. Kalau ada seorang wanita yang dia bersabar ya, menghadapi akhlak yang kurang baik yang dilakukan oleh suaminya, maka a'tahallahu minal ajri mithla thawabi Asiyata imra'ata Fir'aun. Maka Allah berikan kepada seorang istri yang sabar kepada suaminya tadi pahalanya yang sama dengan pahalanya Asiyah, yaitu istrinya Fir'aun ya. Ini sabar luar biasa ini. Apa itu kesabarannya? Nah, ini diterangkan di sini. Siapakah Asiyah ini? Istrinya Fir'aun itu siapa? Wahya bintu Muzahim. Dia adalah seorang wanita, seorang perempuan, putri daripada Muzahim nama ayahnya. Kenapa kok kita ini atau seorang wanita itu, seorang istri itu ketika sabar menghadapi suaminya diberikan pahala kesabaran Siti Asiyah? Karena wadzalika anna Musa alaihissalam lamma ghalaba as-saharata amanat bihi Asiyah. Ketika Nabi Musa ya, Nabi Musa itu mengalahkan daripada ahli sihirnya Fir'aun ya. Itu di Al-Qur'an diterangkan ya, itu ya, bahwasanya ketika itu Fir'aun itu menantang Nabi Musa ya, Nabi Musa dengan memanggil ahli sihir ya, ahli sihir, orang-orang hebat pada zaman tersebut yang mereka adalah orang-orangnya Fir'aun. Mereka sudah mengeluarkan tongkat mereka, kemudian ditaruh di bawah, tongkat-tongkat tersebut berubah menjadi ular-ular kecil. Jadi tongkat benda mati ini ditaruh jadi ular. Ini hebat. Nabi Musa atas izin Allah menaruh tongkatnya menjadi ular yang besar sampai memakan ular-ular yang kecil, sehingga kalah sihirnya Fir'aun. Lah ketika kalah itu ya, maka para ahli sihir tersebut beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah begitu juga istrinya Fir'aun yang saat itu melihat, menyaksikan bahwasanya tukang sihirnya Fir'aun kalah ya oleh mukjizat Nabi Musa yang diberikan oleh Allah,
maka Asiyah istri Fir'aun tersebut menjadi beriman, iman kepada Allah. Falamma tabayyana li Fir'aun imanuha, ketika imannya Asiyah istrinya Fir'aun tersebut diketahui oleh Fir'aun, taqal liyadaihi liyadaiha wa rijlaiha arba'ata audat fil ard. Sampai Fir'aun ini kan mengaku kalau dia ini menjadi Tuhan, itu kan, sangkik dia ini gila kekuasaan, karena dia ini raja kaya raya, punya kekuasaan, punya jabatan tinggi. Dia tidak terima kalau cuma dianggap sebagai raja, dia ngaku sebagai Tuhan. Maka ketika tahu istrinya sendiri ini kok tidak iman sama dia, tidak percaya sama dia, percaya sama Tuhannya Musa, ketika itu diketahui oleh Fir'aun, maka ditangkap itu istrinya, kemudian diborgol, diikat tangannya, kedua tangannya, seperti kalau bahasa Jawanya dipenteng gitu ya, kemudian ditaruh, dilentangkan di tanah, dipasung seperti itu ya. Jadi kedua tangannya, kedua kakinya dipasung gitu. Kemudian faidan sorofu, nah ketika saat itu ketika sudah dipasung sedemikian rupa oleh suaminya sendiri yaitu Fir'aun, kemudian tangannya diikat, kakinya diikat, tidak hanya itu saja, diletakkan di padang pasir. Padang pasir ini panasnya luar biasa ya. Kalau kita ini di siang hari aja tidak di padang pasir ya, di tempat di Indonesia ini, di tempat yang panas saja sudah agak kuat, mungkin 1 jam aja tidak kuat di sana. Itu di tengah padang pasir, kemudian dilentangkan ada di situ supaya kena terik matahari. Masya Allah. Nah, maka ketika itu terjadi, faidan sorofu anha adhallatha al malaikah, ketika sudah dilentangkan ada di sana, kepanasan, orang-orang yang menyiksanya ini pulang pergi dari tempat itu, maka adhallatha al malaikatu, dia ini dinaungi oleh malaikat, sehingga apa? Tidak terkena terik matahari. Wa amara Fir'aun bi sakhratin 'azimatin litulqa 'alaiha, dan Fir'aun ini memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyiksa istrinya sendiri yang tidak iman kepada dia, tidak yakin kepada dia, dengan apa? Dengan mencarikan batu yang besar, kemudian mau ditimpakan, mau dijatuhkan kepada Asiyah istrinya tadi. Dihukum sedemikian sekejam itu sama Fir'aun. Nah, akhirnya dicari sama tentaranya, carikan batu. Falamma atauha bisakhrah, ketika mereka anak buahnya Fir'aun ini sudah membawa batu untuk mau ditimpakan ke Asiyah ini, maka dia berdoa. Qalat mengatakan dalam Al-Qur'an ini, Rabbi abni li indaka baitan fil jannah. Dalam Al-Qur'an diterangkan, ya Allah, berikan aku, bangunkan untukku di sisi engkau rumah ada di surga. Jadi ketika anak buahnya Fir'aun datang bawa batu, mau dilempari batu itu tadi, beliau berdoa, ya Allah, bangunkan aku, atau kan berikan aku rumah ada di surga. Maka akhirnya ketika beliau berdoa seperti itu, fa'absarat al-baita min marmaroh, maka oleh Allah ditampakkan ada satu rumah mewah yang terbuat dari marmer yang ada di surga ya, yang warnanya putih. Akhirnya karena beliau ini ditampakkan oleh Allah, di hadapannya ini ditunjukkan oleh Allah rumahnya ada di surga yang sangat indah ya, beliau akhirnya ini senang, gembira sekali, dan pada saat itu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Jadi sebelum batu dijatuhkan kepada beliau, beliau sudah meninggal ya, sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, sehingga apa? Ketika dijatuhi oleh batu tersebut sudah tidak merasakan sakit lagi gitu ya. Jadi Masya Allah, kesabaran beliau Siti Asiyah
menghadapi suaminya yang sangat kejam seperti itu, maka seorang wanita ketika dia ini sabar menghadapi suaminya yang mungkin akhlak suaminya belum baik, akhlak suaminya belum bagus, belum sempurna, maka kesabarannya akan Allah berikan pahala seperti kesabaran Siti Asiyah menghadapi Fir'aun yang sangat kejam seperti itu. Qala Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, ini diterangkan ya, semoga Allah memuliakan beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau ini di syarahnya dikatakan Al-Habib Ail Mahbub As-Sayyid Abdullah Al-Haddad. Beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh orang-orang muslim, orang-orang mukmin, karena ilmunya beliau, karena manfaatnya beliau sangat banyak kepada umat Islam ini. Sahibut Thariqah Al-Masyhurah, yang mempunyai thariqah yang masyhur, wal asrar al-katsirah, mempunyai rahasia-rahasia yang banyak sekali. Fastalaha ba'du ahlul balad anna dzurriyyatar rasul idza kanat dzakaran yuqal lahu habib. Maka di sebagian daerah dikatakan pemanggilan seorang keturunannya Nabi, keluarganya Nabi, ketika dia ini atau keturunannya Nabi tersebut laki-laki, maka dipanggil Habib, gitu ya. Wa in kanat untha, kalau wanita, yuqalu laha Hubabah, panggilannya adalah Hubabah. Jadi keturunannya Nabi ini kalau laki-laki panggilannya Habib, kalau wanita panggilannya adalah Hubabah atau Syarifah. Atau juga dikatakan As-Sayyid laki-laki, kalau wanita As-Sayyidah. Nah, ini adalah panggilan-panggilan kemuliaan yang dibuat untuk memanggil daripada keturunannya, anak keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abdullah bin Haddad beliau menerangkan, walladzi yusamih fi huquqihi la wala yusamih fil huquqillahi ta'ala ar-rajulu al-kamilu, kata beliau, seorang laki-laki, seorang suami yang sempurna itu bagaimana? Nah ini perlu nanti jadi kalau cari suami yang sempurna itu tidak usah yang uangnya banyak, mobilnya mewah, pangkatnya tinggi, belum tentu nanti dia akan sempurna di hadapan Allah dan sempurna di hadapan istri, iya kan? Terkadang malah di belakang itu semuanya bermain, ya kan? Tapi seorang suami yang sempurna, kata beliau, adalah wa alladzi yusamihu fi huquqihi, dia ini yang memaafkan ketika hak-haknya dia belum dipenuhi oleh istrinya. Misalkan suami itu harus dilayani dengan semaksimal mungkin oleh istrinya, dan istrinya ternyata belum bisa maksimal, dia maafkan. Ini bagus ya. Jadi kalau hak-haknya dia belum terpenuhi oleh istrinya, dia maafkan istrinya, ini loh adalah seorang laki-laki yang sempurna. Wala yusamihu fi huquqillahi ta'ala, dan dia tidak memaafkan kalau istrinya ini belum bisa memenuhi hak-haknya Allah. Jadi kalau dilihat istrinya ini sholatnya masih belum baik, sholatnya terkadang sholat, terkadang tidak, berarti kan belum bisa memenuhi haknya Allah, dia marah sama istri. Ini bagus ini. Kalau istrinya ibadahnya masih teledor, ibadahnya banyak kekurangan, suami berusaha membenahi, suami marah atas hal tersebut, kalau urusannya dengan haknya dia maafkan istrinya, ini loh seorang suami yang sempurna. Begitu ya. Tapi kebanyakan kebalik ya. Kebanyakan kebalik. Kalau haknya dia belum dipenuhi, dia marah. Tapi kalau sholat istrinya masih teledor dan seterusnya, dia maafkan. Nah ini yang tidak bagus ini. Berarti bukan seorang suami yang sempurna dia. Tapi seorang suami yang sempurna ketika haknya dia belum dipenuhi oleh seorang istri, dia maafkan. Kalau haknya Allah yang belum dipenuhi, dia menuntut atau marah kepada istrinya. Begitu. Ini ada cerita ya. Waktunya habis belum? Ada cerita.
Hikayatun kana li ba'di sholihin akhun sholih. Dulu itu ada seorang soleh ya, mempunyai teman yang soleh. Yazuruhu kulla sanatin marrah. Temannya ini setiap tahunnya menjenguknya ya, berkunjung ke rumahnya setiap tahun, mungkin hari raya gitu ya. Faja'a marratan li ziyaratihi fadaqqa babahu. Suatu ketika seorang teman tersebut datang ke rumah temannya ini, seorang yang sama-sama solehnya ini datang ke sana mau bertamu, ngetuk pintu, assalamualaikum. Satu kali nggak ada jawaban, assalamualaikum, dua kali sampai tiga kali. Faqalat zaujatuhu, dari dalam istrinya yang jawab, man hadza, siapa ini? Faqala akhu zaujika fillah, aku adalah teman suami kamu, teman karena Allah ya. Kemudian dia mengatakan ja'ali ziyarati, dan aku datang ke sini untuk menjenguk atau berziarah kepada suami kamu. Maka istrinya menjawab, faqalat dhahaba bi yaktub ya, yaktatibu. Dia sekarang masih pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Oh begitu ya, berarti tidak ada di rumah sekarang, tidak ada, dia masih ke hutan cari kayu bakar untuk dijual. Dan istri tersebut nyeletuk gitu ya, jadi nyeletuk, ucapannya tidak enak, pedes. Apa yang dia katakan? La raddahullah, sekarang itu loh, suamiku ini sekarang masih ke hutan cari kayu bakar, dia ini tidak bisa kerja apa-apa. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan saya, kerjaannya tiap hari ini, kalau sekarang ini mungkin tukang ngarit gitu ya, mungkin ya, pekerjaannya ini cari rumput, tidak bisa, dia hanya cari kayu bakar nanti dijual. Wis muga-muga, semoga dia mati di tengah hutan. Bayangkan punya istri sejahat ini ya. Suaminya kerja ya, susah payah, istrinya doakan wis muga-muga mati nek kono wis, gak usah mulai nek. Insyaallah. Semoga istri kita tidak ada yang seperti ini ya. Ini. Tapi ya, saya pernah dengar begini, ada ucapan. Jadi kalau istri itu istrinya itu galak, maka suami akan jadi wali kalau dia sabar. Kalau istrinya ini baik, penurut ya, kalem, suami bagaikan raja. Kalau istrinya ini galak dan juga penurut, suaminya jadi raja wali. Bisa terbang. Pernah dengar seperti itu. Ini jadi dia ini ya, istrinya sejelek itu akhlaknya ya. Wis muga-muga mati bojoku, gak usah mulih neh ritek wis. Akhirnya orang ini kaget ya, dia mengatakan la raddallahu balaqat fi sabbih, terus wis ucapane gak enek sing penak belas wis ora gudak nyambut gawe, gak iso menuhi kebutuhan anak, gak iso menuhi kebutuhan istri, menggane kelayapan, wis gak enek sing apik belas. Lah akhirnya selang beberapa lama begitu temennya ini pulang. Fa bainama huwa kadzalik wa idzan bi akhihi qad hamal al asad al hurmata hatab wa huwa mukbilun bih. Terus ngomong elek suaminya dikatakan jelek, terus tidak pernah ada yang baik hasil. Tiba-tiba temennya pulang dari hutan, assalamualaikum, waalaikumsalam, wah senang ini ya, karena lama nggak ketemu ya, ini orang-orang soleh mereka ini senang. Terus ditanya, loh katanya tadi kamu cari kayu bakar, mana kayunya? Kok enggak dibawa? Maka dijawab sama temennya, enggak, iya memang saya cari kayu bakar kok. Loh sekarang kayunya mana? Ini di belakang itu dibawakan oleh macan ya. Dibawakan oleh macan. Qad hamalal asad hurmatan hazmata hatab wa huwa muqbilun bih. Tiba-tiba macannya di belakangnya membawakan kayunya dia.
kemudian diturunkan. Tsumma anzalal hatab an dhahril asad, diambil gitu aja ya. Jadi kayunya dibawakan oleh macan, kemudian diambil sama si suami yang istrinya galak tadi, diambil kemudian diturunkan. Lah akhirnya kemudian dikatakan wa qala lahu idhhab wa barakallahu fik thumma adkhala akhahu ba'da taslim alaihi wa tarhib bihi fa'lam. Macannya setelah mengantarkan kayunya diambil sama seorang suami tadi, diturunkan, disuruh pergi, sudah kamu pergi kembali lagi ke hutan sana, semoga Allah memberkahi kamu ya, terima kasih sudah dibawakan. Enak ya. Anda pengen punya teman seperti macan. Kalau ingin punya peliharaan macan, peliharalah istri yang galak. Nanti macan akan nurut sama sampean. Ya. Akhirnya dipersilahkan masuk di temannya, ayo masuk ya, kita masuk, ayo kita makan-makan ada di dalam, masuk. Kemudian dikasih makan dan seterusnya. Tsumma wada'ahu, setelah selesai berkunjung pamitan dia, ya pamitan. Wan sarafa ala ghayatil ajab min sabrihi. Seorang teman tersebut pamitan dan dia ini pulang ini dalam keadaan heran dengan siapa? Dengan temannya ini loh. Heran atas apa? Kok dia ini sabar banget menghadapi istri yang semacam ini. Hebat ini suami saya, sabarnya luar biasa dia. Wa adama jawabihi fi sabbiha, dan dia ketika diolok-olok sama istrinya, dibentak-bentak, tidak pernah jawab dia. Istimewa teman saya ini ya, saya aja belum bisa ini. Akhirnya tsumma ja'ahu fil am atsani, kemudian di tahun berikutnya dia datang lagi ya, datang lagi berkunjung ke rumah teman tersebut. Sampai di sana ketuk lagi pintunya, istrinya jawab dari rumah, man hadza? Qala akhu zaujika jaa yazuruhu. Qalat marhaban. Oh, siapa ini yang ngetuk pintu? Saya, teman suami Anda. Oh ya silahkan tunggu sebentar ya. Loh kok bagus ini, tunggu sebentar, tunggu ada di sana, suami saya masih ada di hutan nyari kayu bakar ya, nyari kayu bakar ada di sana. Kemudian ditunggu sama si teman tersebut ya, ditunggu di sana di depan rumahnya. Kemudian ketika ada di depan rumah ini, seorang istri ini tersebut kan pakai penutup gini ya, kan tidak kelihatan ini istri yang dulu atau yang sekarang. Kok sekarang berubah, yang diucapkan ini pujian terus, Masya Allah suami saya ini orang yang sederhana, dia tanggung jawab, walaupun pekerjaannya sederhana dia berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kok berubah ya, dulu itu ucapannya pedes tok ini, sekarang kok ucapannya enak ini sekarang. Apa kok bisa begini ya? Lah akhirnya temennya atau suami yang cari kayu bakar tadi pulang ya, pulang. Kemudian ini aneh, tanya, kok berubah istri kamu? Kok berubah? Sudah tobat ya dulu? Terus dijawab, ya akhi, tufiyat tilka syarrosah wa kuntu sabiran ala syu'miha. Wahai temanku, istri aku sudah meninggal yang dulu, sekarang saya menikah lagi dengan seorang wanita yang baik, yang bagus. Nah, terus kemudian tanya ini, lah terus kok kamu bawa kayu bakar sendiri, macan kamu mana? Dijawab sama dia, fasakharallahu ta'ala lil asad li sabri 'alaiha. Dulu saya punya macan ini oleh Allah ditaklukkan, ditundukkan kepada saya karena saya punya istri yang galak ini, masih hidup dia. Sekarang istri saya sudah meninggal sehingga saya menikah lagi dengan seorang wanita yang baik, akhlaknya bagus, sehingga Allah tidak tundukkan lagi itu macan untuk saya. Sehingga apa? Saya tidak ada yang ngangkutkan lagi ya. Macan tersebut sudah tidak mau ngangkutkan kayu saya lagi. Oh, akhirnya dia mengatakan, Masya Allah ya, ternyata
kesabaran seorang suami ketika menghadapi istrinya yang kurang baik, ternyata Allah gantikan, ya, Allah gantikan sesuatu yang ditakuti takluk kepada dia. Nah ini ya, jadi kalau Anda ini bisa sabar seperti ini, dilihat aja ya, apa yang ditaklukkan untuk Anda kira-kira. Tapi sabarnya tulus, bukan sabar kalau di depannya, ya karena istri saya kaya, saya diapa-apakan ya manut saja, ya bukan itu. Istri saya kaya, dia punya harta banyak, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa kerja, sudah saya tak sabar aja. Ini sabarnya tidak tulus, bukan karena Allah, tapi sabar karena ada kepentingan. Maka tidak ada istilah seperti itu, nanti akan macan ini ditaklukkan ya. Tapi sekarang sudah sulit cari orang yang sabarnya ini tulus ya. Mungkin sementara itu ya, nanti untuk pelajaran selanjutnya masalah sikap seorang suami ketika istrinya ini ada mulai aneh-aneh, mulai menentang kepada suami padahal tidak ada penyebab apa-apa. Insya Allah nanti kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesempatan untuk kita mengkaji ilmu yang diajarkan oleh para ulama, ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.